Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Walid Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas salah satu materi dalam ruang lingkup pembelajaran mesin, yaitu algoritma Knirsch Network atau yang biasa dikenal dengan KNN. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yunita Rosaldia dengan NPM 2023 0201 00027. Perkenalkan, nama saya Esatul Aziza, NPM 2023 0201 00046. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidro, NPM 2023 0201 00079. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas secara sistematis mulai dari pengertian KNN, struktur dasar KNN, langkah-langkah kerja KNN, contoh implementasi menggunakan Python, kelebihan dan kekurangan KNN, hingga kesimpulan dari pembahasan kami. Harapan kami, semoga melalui video ini teman-teman dapat memahami konsep dasar dari KNN dan mengetahui bagaimana KNN ini diterapkan dalam berbagai permasalahan klasifikasi data di dunia nyata. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari pengertian KNN. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Apa itu KNN? KNN, Knirsch Network, adalah algoritma klasifikasi berbasis kemiripan data yang termasuk ke dalam kategori supervised learning. Adapun prinsip kerjanya, mengklasifikasi data baru berdasarkan mayoritas kelas dari kata tangga terdekat dalam data latih. Kenapa KNN disebut lazy learning? KNN disebut lazy learning karena tidak ada proses latihan di awal model, melainkan semua perhitungan dilakukan saat prediksi. Kapan KNN cocok dipakai? Pada data yang tidak terlalu besar dan ketika interpretasi hasil penting. Apa analogi sederhananya? Jika kamu pindah ke lingkungan baru dan ingin tahu kamu termasuk komunitas mana, jadi kamu bisa melihat siapa tetangga terdekatmu. Pengaruh nilai K. Semakin kecil nilai K, semakin sensitif terhadap noise. Semakin besar nilai K, hasil bisa lebih stabil tapi rentan bias kelas dominan. Adapun struktur KNN. KNN terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, data latih, dan yang kedua, data uji atau query point. Data latih disimpan tanpa pelatihan khusus. Saat data uji diberikan, KNN melakukan perhitungan jarak antara data uji dan seluruh data latih. Pemilihan ke data latih tersebut voting mayoritas untuk menentukan kelas hasil. Jadi, struktur ini membuat KNN tergolong algoritma berbasis instan dan bersifat lazy learning. Langkah kerja KNN. Teman-teman, perhatikan gambar di tengah. Di sini, sumbu X dan Y mewakili dua ciri. Misalnya, tinggi dan berat seseorang. Bintang merah adalah kelas A, segitiga hijau kelas B, dan tanda tanya kuning adalah data baru yang ingin kita tebak. Langkah pertama, kita pilih huruf K. Saya contohkan dua skenario. K sama dengan 3 dan K sama dengan 7. Lingkaran kecil memuat 3 tetangga. 2 diantaranya warna merah dan 1 warna hijau. Mayoritas warna merah. Jadi kita prediksi data baru sebagai kelas A. Lingkaran besar memuat 7 tetangga, 4 hijau dan 3 warna merah. Mayoritas warna hijau. Kali ini prediksinya kelas B. Dari sini terlihat pemilihan K sangat penting. Kalau terlalu kecil, model bisa sensitif terhadap noise. Kalau terlalu besar, prediksi bisa tercampur karena kebanyakan data jauh. Intinya, KNN bekerja dengan aturan sederhana. Tunjukkan siapa tetanggamu, maka kau akan tahu kelasmu. Dengan memahami cara menghitung jarak dan menentukan K,
kita bisa memakai KNN untuk berbagai tugas klasifikasi, mulai dari deteksi penipuan transaksi sampai rekomendasi film. Itu sebabnya algoritma ini populer, mudah dipahami, mudah diimplementasikan, tapi tetap kuat ketika data terdistribusi jelas seperti contoh di slide ini. Contoh coding Python. Di sini saya menampilkan contoh sederhana implementasi KNN menggunakan Python. Di sini saya menggunakan dataset iris, yaitu kumpulan data tentang 3 jenis bunga iris. Dataset ini tersedia langsung di library sklearn. Pertama, kita import semua library yang diperlukan. Kemudian, data iris kita bagi menjadi 2. 80% untuk melatih model dan 20% untuk menguji hasilnya. Selanjutnya, kita membuat model KNN dengan K sama dengan 3. Artinya, nanti prediksi sebuah data akan dilihat berdasarkan 3 tetangga terdekat. Terakhir, kita latih modelnya dengan model .fit menggunakan data latih yang tadi sudah disiapkan. Setelah ini, kita bisa langsung uji modelnya dan lihat akurasinya. Jadi, dari kode yang singkat ini, kita sudah bisa membuat model klasifikasi KNN yang siap memprediksi jenis bunga berdasarkan datanya. Gampang kan? Ini salah satu alasan kenapa KNN populer. Logikanya sederhana, implementasinya juga cepat. Terdapat kelebihan dan juga kekurangan dalam KNN ini. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Kedua, tidak memerlukan pelatihan model. Ketiga, dapat bekerja baik untuk data non-linear. Dan yang terakhir, mudah ditambahkan data baru. Kekurangannya, pertama yaitu lambat jika dataset sangat besar. Kedua, sensitif terhadap fitur yang tidak relevan. Ketiga, perlu normalisasi data agar hasil optimal. Dan yang terakhir, kinerja menurun jika banyak fitur atau curse of dimensionality. Kesimpulannya, KNN adalah algoritma klasifikasi sederhana berbasis kemiripan data yang bekerja tanpa proses pelatihan atau lazy learning. Menggunakan prinsip jarak untuk menentukan tangga terdekat dan melakukan voting mayoritas untuk klasifikasi. Kemudian, struktur KKN hanya membutuhkan data latih dan data uji, sehingga cocok untuk kasus klasifikasi ringan. Kelebihan utamanya mudah dipahami, tidak perlu training, dan fleksibel untuk data non-linear. Kekurangannya tidak efisien pada data besar, sensitif terhadap fitur tidak relevan, dan butuh normalisasi. Pemilihan nilai K sangat krusial agar hasil prediksi tidak bias atau terpengaruh bias. Cocok untuk pemula yang ingin memahami dasar-dasar machine learning melalui contoh praktis seperti dataset iris. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai KNN. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua terkait konsep dan penyerapan KNN dalam dunia kecerdasan buatan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini mungkin masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.